melangkahkan kaki untuk menggapai cita. Berkorban harta, berkorban jiwa, memastikan diri untuk masa depan. Oh, bersabarlah. Satukan hati, satukan jiwa. One heart, one heart. Kita bisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku pemirsa Simfoni Ramadan Dai TV yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alam begitu indah yang Allah ciptakan. Begitu memiliki keteraturan, keseimbangan, dan ini semua diperuntukkan untuk kita manusia. Benar kiranya kalau Al-Quran mengatakan Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Allah karim, luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul tidak akan diutus kecuali untuk rahmat semesta alam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memiliki akhlak yang agung. Rasul dalam satu riwayat punya satu mukjizat, bisa berbicara kepada binatang termasuk onta. Saya ingin memberi kisah pada kesempatan kali ini menjelang berbuka puasa untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kisah ini bisa mengajak memberi kita pelajaran yang begitu berharga. Satu ketika ada seorang yang mempunyai onta. Dan onta ini ia jadikan sebagai alat transportasi ketika zaman itu. Dan sayangnya onta yang dia jadikan sebagai alat transportasinya, alat pengangkut barang-barang dagangannya, alat pengangkut oleh-olehnya, hanya selalu bekerja tanpa memberi si onta ini makan. Berminggu, berbulan, sang pemilik onta ini begitu acuh dengan ontanya sendiri. Menyuruhnya bekerja tanpa memberikan haknya. Kita tahu bahwa tumbuhan, binatang, bahkan apapun yang ada di sekitar kita, semuanya mempunyai hak yang telah Allah tetapkan dengan sunatullah. Singkat cerita, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkunjung ke sang pemilik onta tersebut. Si onta ketika itu sedang diikat di pohon kurma. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi si onta ini. Rasulullah terdiam sejenak, melihat fisik onta ini, melihat tubuh onta ini, mulai dari tatapan matanya, hidungnya, punuknya sampai kaki onta tersebut. Rasul diam, Rasul merenung sejenak. Tak ada yang tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ngapain. Tidak ada yang tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan apa dengan diamnya, termasuk sang pemilik onta. Seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis.
mengeluarkan air matanya. Dan air mata Rasul yang mulia pun jatuh membasahi pipinya. Bukan kepalang tanggung. Para sahabat yang berada di samping Rasul lalu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa sih yang terjadi sebenarnya? Engkau datang ke sini lalu melihat seekor onta, engkau termenung melihatnya, engkau melihat fisiknya, engkau melihat tatapan matanya dari atas hingga bawah kakinya. Dan seketika engkau pun mengeluarkan air mata dan air mata itu jatuh membasahi pipimu." Rasulullah mengambil nafasnya lalu mengatakan, "Sungguh ketika aku mengunjungi onta tersebut, Allah memberikan mukjizat kepadaku. Dan aku bisa berbicara dengan seekor onta. Dan onta itu sedang memberikan pengaduan kepadaku bahwa aku mempunyai majikan yang tidak adil kepadaku. Selalu memberikan kewajiban menenteng barang-barang dagangan yang berat, namun tidak pernah memberi makan kepadaku. Dan onta itu pun menangis di depanku," kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para sahabat yang mendengar ini juga ikut menangis. Dan Rasul pun memberi nasihat kepada sang pemilik onta agar ia bisa berlaku adil kepada ontanya. Dan luar biasanya, onta seekor binatang yang dizolimi oleh sang pemiliknya tidak mau kembali lagi kepada sang pemiliknya karena merasa terzolimi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebuah cerita yang singkat namun insya Allah bisa memberi kesan kepada kita bahwa apa yang diajarkan Rasulullah untuk bisa menyayangi binatang, untuk bisa menyayangi alam di sekitarnya adalah bentuk rahmat agama Islam bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita ingin melihat ajaran-ajaran agama Islam yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini, sesungguhnya begitu menyayangi makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Satu ajaran dari agama kita bahwa ketika kita ingin mengeluarkan air kecil atau air seni yang kita punya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyubala fil juhri." Rasul melarang kita untuk membuang air kecil di dalam lubang tanah. Pemirsa dari TV Simfoni Ramadan mungkin bertanya, "Ustadz, kenapa sih Rasul sampai ngelarang kita buang air kecil dalam lubang tanah?" Banyak hikmah yang kita tidak tahu. Misalnya mungkin kalau kita buang air kecil di dalam lubang tanah tersebut, mungkin ada makhluk Allah yang lebih kecil daripada kita sedang beraktivitas di sana, sedang berkumpul dengan keluarganya. Dan apa yang terjadi kalau kita membuang air kecil di situ? Luar biasa. Begitu rahmatnya Islam. Begitu rahmatnya Islam. Satu contoh lagi, ketika kita hendak menyembelih binatang, Rasul dalam satu hadisnya mengatakan, "Fa idza dzabahtum fa ahsinudz dzibhatan." Pemirsa Simfoni Ramadan, ini nasihat Rasul buat kita. Kalau pemirsa ingin menyembelih ayam, ingin menyembelih sapi untuk dikorbankan di Aidul Kurban, kata Rasulullah, "Fa idza dzabahtum fa ahsinudz dzibhatan." Kalau Anda hendak menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara-cara yang baik. Dan bagaimana dengan cara yang baik itu? Salah satunya adalah mengasah pisaunya setajam-tajamnya. Ini baru cara yang baik dalam menyembelih binatang. Dan jangan lupa ketika kita menyembelih binatang, sertakan dengan menyebut nama Allah. Sebab segala sesuatu yang baik, segala hal yang baik, segala hal yang bersifat ibadah, kalau tidak kita mulai dengan bismillah, tidak dengan menyertakan Allah di dalamnya, maka putuslah keberkahannya.
hilanglah keberkahannya. Maka sertakan dengan bismillah. Ini juga mungkin yang melatar belakangi kenapa surat yang pertama kali, lembaran yang pertama kali kita buka dalam Al-Quran adalah berisi bismillah. Ini juga mungkin mengapa surat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi, lagi-lagi menyertakan Allah ketika kita ingin membaca sesuatu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, menyertakan asma Allah. Menyembelih dengan cara yang baik menunjukkan bahwa Islam bukan cuma mempunyai hak asasi manusia, tapi Islam terlebih itu punya hak asasi binatang. Islam begitu sayang dengan binatang. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Au kama qal, ma min muslimin yaghrasu gharsan." Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim dia menanam tanaman, lalu hari kiamat terjadi, maka pepohonan yang ia tanam adalah sedekah buat pribadinya sendiri. Saudaraku, Simfoni Ramadan, pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah, lihat hadis Rasulullah ini. Kata Rasul, kalau